Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Mohon maaf, saya masih memberikan renungan harian ini dengan bermasker untuk memberikan contoh pentingnya bermasker di masa pandemi ini. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 7 ayat 6, ayat 12 sampai ayat 14. Perikop ini berisi 3 ajaran Yesus yang tampaknya tidak saling berhubungan, namun dapat kita renungkan bersama dalam satu rangkaian. Pertama, pada ayat 6, Yesus bersabda, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Secara harfiah, sabda ini dapat dimengerti sebagai berikut. Dalam tradisi Yahudi dikenal binatang korban. Nah, daging yang disucikan dari binatang yang dikorbankan di bait suci tidak boleh diberikan sebagai makanan anjing. Bagi orang Yahudi, anjing adalah binatang yang najis. Maka janganlah daging yang disucikan untuk tujuan ibadah ilahi diberikan secara sembarangan kepada sembarang orang. Itu maknanya. Kita ingat ucapan Yesus kepada perempuan Sirofenisia tentang tidak memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Konteks serupa melatari pengertian ini. Kala itu, orang bukan Yahudi pun dianggap najis. Kita ingat pula penghinaan terhadap Lazarus dalam perumpamaan Lukas yang begitu tak berdaya, sehingga dia tidak bisa mencegah anjing-anjing menjilati lukanya. Dalam tradisi Yahudi, selain anjing, babi juga merupakan hewan yang dianggap najis. Dalam konteks ini, Yesus bersabda, "Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi." Dalam konteks ini kita ingat dalam perumpamaan anak yang hilang, bagaimana setelah mencapai titik terendah, satu-satunya pekerjaan yang dapat dia temukan adalah memberi makan babi, dan dia sangat lapar, sehingga dia akan memakan makanan babi. Apa maknanya? Dengan sabda ini, Yesus menasihati para pengikutnya untuk tidak sembarangan mengungkapkan kepercayaan mereka kepada sembarang orang yang tidak siap untuk mendengarnya. Mereka tidak hanya akan menolaknya, tetapi juga menjadikannya bahan ejekan. Berdasarkan sabda ini, kita bisa mengerti bahwa sakramen-sakramen dalam gereja Katolik tidak bisa begitu saja diberikan
kepada sembarang orang. Bahkan untuk proses penerimaan sakramen baptis pun, kita tidak menerima orang-orang ke dalam komunitas Katolik kecuali setelah masa pembinaan dan inisiasi dalam jangka waktu tertentu. Iman akan Kristus adalah anugerah laksana mutiara dan barang berharga, dan tidak semua orang menerimanya tanpa mempersiapkannya. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, yang kedua, makna pertama ini bisa kita hubungkan dengan nasihat ketiga tentang jalan yang sempit. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Mengikuti jalan yang lebar berarti melakukan apa saja yang ingin kita lakukan. Ini merupakan sikap suka-suka semau gue lu peduli ape. Termasuk di dalamnya adalah mengikuti jalan keserakahan dan keegoisan, kebohongan dan penipuan, bahkan kekerasan. Ini jelas bukan cara hidup yang dikehendaki Yesus sesuai Injil hari ini. Itu jalan lebar yang kontras dengan jalan sempit memanggul salib bersama Yesus. Itulah jalan Kristus, cara yang mengarah pada kehidupan surgawi dengan segala perjuangannya. Karenanya, relatif sedikit orang yang menemukannya dan mau mengikutinya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang ketiga, Yesus bersabda, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sabda ini bersifat umum, artinya sabda ini sama seperti pada umumnya kearifan universal agar kita tidak eksklusif. Semua agama dan kebudayaan mengenal dan mengajarkan kearifan ini. Yesus mengajarkan bahwa apapun yang baik, yang benar, dan yang suci mestinya kita lakukan dan terapkan kepada siapa saja bila kita ingin mendapat perlakuan yang sama. Jangan hanya berharap orang lain menghargai kita, tetapi kita sendiri tidak mau menghargai orang lain. Itulah yang dikehendaki Yesus untuk kita lakukan, bahkan ketika orang lain menghina dan tidak menghargai kita, kita tetap mengasihinya. Persis itulah jalan sempit yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Demikianlah sahabat peradaban kasih yang terkasih, beberapa hal yang bisa kita renungkan. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Terima kasih panjenengan setia mengikuti renungan harian ini. Sahabat peradaban kasih yang terkasih dimanapun berada, Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yusef merestui kita. Tetap semangat,
tetap sehat. Jangan lupa bahagia. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah